Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dico Sigit Nurdito dengan NIM 19106110118 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang sumber hukum internasional. Seperti ini videonya. Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh mahkamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum internasional juga mengenal sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber material dalam arti material adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum material bagi hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sumber hukum formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah perjanjian internasional, treaty, dan kebiasaan internasional, international custom. Menurut Stark, sumber hukum internasional dalam arti material diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Menurut Brearley, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum internasional, menurut ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, terdiri dari yang pertama, perjanjian internasional, International Convention, yang kedua, kebiasaan internasional, International Custom, yang ketiga, prinsip hukum umum, General Principle of Law, yang diakui oleh negara-negara beradab, yang keempat, keputusan pengadilan, judicial decision, dan pendapat para ahli yang telah diakui keperkaraannya, teaching of the most highly qualified publishers. Yang kelima, keputusan badan pelengkapan, organisasi dan lembaga internasional. Perjanjian internasional atau International Convention adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya, perjanjian antara negara dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York, dan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, seperti ICRC dengan ASEAN. Kebiasaan internasional, International Custom, menurut Bellefoyd, semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh negara, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 sub B mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Prinsip hukum umum, General Principle of Law, yang diakui oleh negara-negara beradab. Sumber hukum yang ketiga, menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, the General Principle of Law recognized by civilized nation. Yang dimaksudkan dengan asas hukum yang umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Keputusan pengadilan, judicial decision, dan pendapat para ahli yang telah diakui keperkaraannya, teaching of the most highly qualified publicists. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat. Artinya, tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Keputusan badan pelengkapan, organisasi, dan lembaga internasional. Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan, baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional, walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti sesungguhnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum internasional. Sekian dan terima kasih.